Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan agenda sosialisasi tentang Bunda Wakaf Wanita Islam. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semakin mengerucut, semakin fokus untuk bisa secara teknis menjalankan tahap demi tahap dari proses melakukan wakaf, kemudian bagaimana kita menjadi wakafaizer dan sebagainya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita juga masing-masing pengurus wilayah sudah masuk di sini dan dibatasi 3, bukan berarti 3, memang itu minimal ada 3 yang nanti sebagai penggerak di wilayah masing-masing, yang dengan 3 itu kita akan fokus untuk selalu diberdayakan sehingga 3 nanti bisa mengajak teman-teman lain di pengurus wilayah. Jadi mohon maaf ibu-ibu sekalian, waktunya berkali-kali kita nanti akan sering melakukan ini untuk kemajuan selanjutnya. Pada malam hari ini kita sebenarnya ada 2 agenda inti. Yang pertama nanti tentang bagaimana proses melakukan wakaf dan bagaimana menjadi wakafaizer. Sebelum itu semua kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Ai Masfurah dari pengurus wilayah DKI Jakarta. Silahkan Ibu Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka itu memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Ai atas lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bersama bahwa memang tujuan kita untuk berwakaf selalu membersihkan hati niat kita. Semoga amal kita menjadi amal yang Allah catat sebagai sebuah amal soleh. Kita dilindungi dari rasa ria, rasa yang kecil tetapi itu menghapuskan amal ibadah kita. Kita berlindung semua dari itu. Selanjutnya yaitu pengantar dari Ketua Umum. Kami persilakan kepada Ibu Marfuah 5 menit untuk menyampaikan tentang kegiatan ini dan langkah selanjutnya seperti apa. Terima kasih. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa sedikit berpikir tentang umat. Kita dengan segenap tenaga, kekuatan kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita ingin melakukan yang terbaik di sisa-sisa umur kita ini, ya. Kita masih prihatin melihat umat Islam yang banyak selalu disalahkan, selalu dalam posisi yang tidak bisa bergening, tidak bisa memilih gitu. Karena apa? Karena umat Islam belum memimpin secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan, ya, secara kepemimpinan umat Islam masih di bawah, ya mungkin di second-nya lah, kalaupun nggak di bawah banget gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan salah satunya adalah dengan penguatan ekonomi. Kalau ekonomi umat kuat, insya Allah kita bisa membantu mengentaskan korupsi, ya, mengentaskan kemiskinan, penguatan pendidikan, gitu ya. Nah, inilah salah satu yang ingin kita tempuh dengan adanya Bunda Wakaf ini, program wakaf yang akan kita lakukan. Mungkin ketika kita punya uang, kita bisa mengumpulkan, bisa melakukan sesuatu dengan uang itu, banyak yang kita bisa lakukan. Kita menjaga amanah ini bahwa kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu, ya. Karena mungkin kita pengennya ya maksimal, tapi paling tidak
dalam pencapaian wakaf ini, walaupun mungkin ya kita belum tahu, tapi niatnya harus kita pasang supaya kita berhasil. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah menyatukan langkah kita samakan persepsi kita bahwa tujuan kita WI untuk bergabung mengembangkan wakaf ini karena kita yakin bahwa para sahabat dulu jaya salah satunya adalah dengan wakaf, ya. Yang kita lihat sampai sekarang wakaf itu masih bisa membiayai 2 kota suci, ya. Makkah dan Madinah itu dibiayai oleh wakaf. Siapa yang mewakafkan adalah Utsman bin Affan. Kita mungkin tidak bisa seperti Utsman bin Affan yang bisa menyedekahkan sumur, ya, yang menghidupi banyak orang, kemudian bisa memelihara 2 kota suci, tapi kita paling tidak bisa menolong tukang gorengan, bisa menolong tukang bakso, bisa menolong pedagang kelontongan, bisa menolong anak-anak yang terlantar pendidikannya, membiayai pendidikan kita yang lumayan banyak, ya. Nah, dengan ini maka kita akan menjadi seperti visi misi kita. Kita ingin menjadi organisasi yang unggul, profesional. Bagaimana organisasi akan menjadi unggul kalau kita nggak punya uang, nggak punya ekonomi, nggak punya badan usaha yang bisa membiayai organisasi. Nah, ini maka kita tidak akan menjadi organisasi yang unggul. Organisasi yang profesional, bagaimana kita menjadi organisasi yang profesional kalau kita bergantung kepada lembaga lain untuk membiayai organisasi kita, ya. Misalnya seperti itu. Maka dengan ini kita nanti warga kita, anggota kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara ekonomi dan pribadi-pribadi yang berdakwah berani menepuk dada bukan dalam artian sombong, ya, tapi kami bisa membiayai dakwah kami, gitu ya. Kira-kira seperti itu yang ingin kita sampaikan, yang kita ingin ajak ibu-ibu sekalian supaya nanti Yewi nanti akan membimbing kita, menemani kita dalam pemberdayaan wakaf ini. Jadi ibu-ibu memang tidak mengambil uang wakaf, tapi di Yewi, teman-teman Yewi sudah menyiapkan sistem yang dengan sistem itu nanti kita akan mendapat ujroh, mendapat wadiah, mendapat hadiah, mendapat pasif income-nya dari situ. Nah, itu bagaimana menyalahi aturan atau tidak. Nah, itu semua ada aturan mainnya. Kita mungkin tidak bisa serta-merta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya memahami, tetapi yang harus kita frame kerangka kita bahwa tujuannya itu baik. Semua ada dasar hukumnya. Memaknainya pelan-pelan. Kalau ada yang mungkin masih belum sepakat dengan ini, pelan-pelan. Jangan langsung balik badan, ya ibu-ibu, ya. Mohon maaf, ini saya harus sampaikan. Karena kita ini berbagai background, mungkin kita ada yang menganggap oh ini begini. Tahan dulu, ya. Tahan dulu, kita pahami dulu pelan-pelan. Seperti apa maksudnya, kalau saya begini nanti bisa japri sama Mas Roy, ya. Jadi tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, masih belum jelas, nanti kalau di pertemuan kita belum jelas, bisa japri dengan teman-teman tim Yewi. Insya Allah teman-teman Yewi itu 24 jam bersedia, ya. Mereka teman-teman itu sudah berazam mewakafkan dirinya, ya, untuk mudahan kita bisa bersinergi, Bu. Dan saya yakin ketika kita punya keinginan yang baik, insya Allah akan bersinergi. Tapi kalau negatif sama negatif mungkin nggak bisa. Jadi kalau kita semua kita samakan persepsi kita niatkan bismillah, mohon bimbingan Allah, yang kita lakukan insya Allah mudah-mudahan bernilai barokah. Mungkin itu pengantar saya hanya mengajak teman-teman untuk kontennya saya sendiri masih belajar ibu-ibu, tapi saya melihat karena semua ada aturan mainnya, ada fatwanya, ada OJK-nya, ada peraturan-peraturannya, ada undang-undangnya ada. Saya bismillah, mudah-mudahan kalau ada yang salah dari kebijakan ini saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Bismillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Roy. Ibu-ibu terima kasih semua sudah ada perwakilannya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam kebaikan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marfuah atas kembali untuk mengingatkan kita bahwa ini niatnya sama-sama mencari berijtihad untuk kebaikan. Jadi saya menggarisbawahi apabila ada yang belum sepakat karena ketidakfahaman, kurang tahuan, silakan, kita semua masih belajar untuk memahami proses ini. Insya Allah secara hukum negara syariat kita ada dasarnya. Nanti silakan ibu-ibu akan menindaklanjuti pertanyaan selanjutnya pada yang ahli dari Yewi. Tanpa panjang lebar, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Roy dan timnya untuk menyampaikan paparan tentang tahap-tahap bagaimana kita wakaf dan juga bagaimana menjadi wakaf riser. Jadi agenda kita malam ini dua itu Pak, sehingga setelah acara ini ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini bisa langsung mencoba melakukan wakaf. Demikian Mas Raid, silakan. Saya persilakan waktunya untuk Bapak. Ini Bunda wakaf semua nih Mas Roy ya. Ini Bunda wakaf semua ini. Tes 1 2 tes. Oke. Ya, dengar Pak. Dengar ya, baik. Ya. Tarik napas dulu Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak kencang sedikit Pak, masih lirih suaranya. Oh ya, masih lirih. Iya. Baik. Tes. Jangan masih di ruang sebelah. Baik Bu, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih untuk kesempatannya. Puji syukur juga nih bisa ketemu semua sama pengurus pusat, pengurus wilayah juga ini Bu Marfuah ya. Semua ya. Ya, baik. Jadi mungkin saya mohon izin Bu Hanif, saya apa dulu nih yang harus dilakukan Bu Marfuah? Apakah menjelaskan kembali ke ibu-ibu pengurus terkait yang kemarin, atau kita langsung ke intinya gini aja Mas. Jadi ibu-ibu ini nanti sebagai apa, harus melakukan apa, kemudian nanti untuk penguatan pemahamannya itu kan kita nggak cukup sekali ini ya gitu. Ya. Jadi itu kemudian nanti trik kita untuk melakukan memecah rekor itu apa yang ini kan termasuk kaitannya ini nanti. Boleh, baik. Berarti ibu-ibu sudah pernah hadir yang di acara pembukaan ya Bu ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, baik. Ada yang belum Pak. Ini. Ya Mas Roy nggak apa-apa, mungkin ya itu berapa menit Mas Roy paparan itu? Paparannya nanti saya potong-potong aja Bu, jadi biar nggak terlalu lama, sekaligus dengan menunjukkan platform kita lah, gitu. Bisa langsung. Monggo. Ya baik, minta izin share ya, Bu. Baik, jadi proyek kita, jadi saya langsung aja, proyek antara Organisasi Wanita Islam dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia ini, Bu, ini fokusnya adalah ke dana abadi. Dana abadi untuk wanita Islam, ya. Jadi kalau dilihat tentang dana abadi ini adalah kumpulan dana yang nanti akan dihimpun, kemudian dikelola untuk tujuan-tujuan sosial, ya. Dan kita berharap dana abadi ini akan menjadi dana selamanya untuk wanita Islam. Karena kalau kita melihat, memang kalau di dunia ini rata-rata organisasi-organisasi besar ya, seperti organisasi untuk bantuan bencana alam, ya, bahkan sampai organisasi keagamaan yang paling besar di dunia, itu mengelola dana-dana abadi yang sifatnya luar biasa. Jadi kita juga berharap bahwa dengan adanya dana abadi wanita Islam ini, ya, ini semua kebutuhan dari organisasi wanita Islam itu bisa tercukupi. Baik itu dana operasional, dana syiar, beasiswa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, permodalan kerja, ya. Bahkan sampai itu bisa jadi dana antar generasi. Karena kita ingin kan wanita Islam ini tidak hanya 100 tahun, tapi kalau bisa 1000 tahun ya. Terus supaya visi misi dari organisasi itu tetap bisa berjalan. Dan biasanya memang itu membutuhkan satu sumber pendanaan yang
terencana, juga yang bisa sustain atau berkesinambungan. Jadi ini yang tadi mungkin disampaikan oleh Bu Marfua bahwa Wanita Islam ini akan menjadi organisasi wanita yang memiliki pendanaan yang kuat, mensejahterakan anggota, tapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat sesuai dengan visi misi dari organisasi. Nah, sebetulnya bagaimana cara menghimpun dana abadi ya untuk wanita Islam? Karena kalau kita mengambil terminologi atau istilah dana abadi dalam tuntunan Islam itu sebetulnya dikenal dengan istilah wakaf uang. Nah, mungkin ibu-ibu selama ini kenalnya wakaf kan tanah ya, tanah bangunan. Sekarang sudah ada namanya wakaf uang dan ini bukan hal yang baru karena sudah dari tahun 2002. Itu sudah ada fatwa dari DSN MUI bahwa wakaf itu boleh ya. Kemudian juga sudah masuk di lembar negara. Jadi secara undang-undang juga sudah diperbolehkan ya. Nah, jadi kalau kita bicara wakaf uang, itu pokok wakaf uangnya utuh, tapi harus dikelola supaya hasilnya bisa untuk kemaslahatan. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita lagi mengajak supaya semua elemen yang ada di wanita Islam, terutama dimulai dari pengurus, ini bisa bergerak melakukan mobilisasi untuk dana abadi wanita Islam. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya, saya akan langsung demokan saja, mohon izin, untuk melihat proyek yang memang sudah ada di wanita Islam. Jadi, oke. Nah ini Ibu, jadi kita sudah punya aplikasi yang memang sudah bekerja sama dengan wanita Islam. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada dana abadi wanita Islam. Sekarang sudah terkumpul kurang lebih 13,3 juta. Ya, ini dengan wakaf uang kolektif ya. Bahkan di sini sudah bisa kelihatan siapa-siapa saja yang berwakaf. Jadi nanti kalau di absen sama Bu Marfua kelihatan ini ya. Yang sudah wakaf siapa saja. Bahkan di sini sudah ada sertifikat wakaf uangnya ya, karena ini syarat syahnya sebuah tindakan berwakaf itu dinyatakan dengan adanya sertifikat dan juga adanya akta ikrar wakaf uang, dan ini alhamdulillah sudah dilakukan oleh BTN Syariah untuk kita. Jadi proyek wanita Islam ini sebetulnya sudah siap berjalan ya ibu-ibu sekalian. Jadi tinggal kita bergerak ya, bergerak semua. Nah, nanti kalau ditanya kira-kira bagaimana caranya supaya, ini saya percepat saja ya. Bagaimana caranya untuk bisa berwakaf? Itu sederhana sekali ya. Jadi nanti tinggal masuk ke sini, Ibu klik aja wakaf sekarang ya. Nah, ini nanti akan muncul ya tampilan seperti ini. Maaf, saya perkecil dulu ini ya. Oke. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Ibu tinggal klik mau berwakaf berapa, misalnya mau berwakaf 50.000. Jadi ini dengan 50.000 saja sudah punya amal jariah ya. Ini tinggal diklik 50.000, tinggal Ibu. Maaf Pak Rai, dari pertama kali berwakaf ini dulu maksudnya. Oh. Yang diklik betul ya, mohon maaf. Ini. Pertama kali wakaf, kemudian isi, mohon maaf ya. Oh ya, ini ya, saya ulang lagi ya Bu ya. Oke, jadi kita misalnya mau berwakaf untuk dana abadi wanita Islam. Kita langsung klik tombol wakaf sekarang. Bu Hanif, saya tolong dibantu juga ya kalau kebablasan. Iya. Kemudian kita bisa isi nama lengkap kita, misalnya contoh seperti ini ya. Ini saya ambil contoh. Pak Roy, maaf Pak Roy. Ya. Mereka kan mesti harus klik link dulu Bu. Link dulu Pak Roy. Aplikasi dulu Bu, aplikasinya dulu dimasukin. Maaf Pak Roy, langsung buka aplikasi dulu dari pertama kali. Iya. Download. Iya. Download aplikasi dulu. Dari pertama kali banget Pak Roy, mohon maaf. Oke. Ibu-ibu semua silakan mungkin bisa melihat handphonenya. Bisa mencoba langsung ya Bu. Iya, betul. Silakan bisa mencoba langsung. Diketik www.pasifamal.id. Iya, bisa lewat HP, bisa lewat laptop. Ya, bisa lewat HP, bisa lewat laptop bisa. Ya, silakan dicoba biar langsung praktek ini ya. Sudah Bu? Nah, kalau sudah. Bentar Pak Roy. Oh ya, baik Ibu. Bu Windu, Assalamualaikum Ya, Bu. Ada videonya jadi nggak lihat. Iya, enggak.
Pak Roy sampai sudah kenal suaraku. Iya, hafal Bu langsung. Biasa ngerecokin Mas Roy. Sudah bisa dibuka Ibu? Ya, ya. Oke. Nah, kemudian bisa diklik di Mauquf Alai Project. Ya. Biasanya ada menu di situ. Tapi kalau tidak ada menunya, bisa nanti kelihatan di bawah di tampilan itu ada dana abadi, ya. Nanti dicari dana abadi wanita Islam. Kalau biasa pakai HP itu nanti ada angka 1, 2, 3 gitu, artinya kita bisa ngurutin ya. Tapi kalau mau simple nanti di menunya itu bisa klik Mauquf Alai Project. Ya, ini saya coba klik ya. Nanti ada tampilan seperti ini pilihannya. Cari yang dana abadi wanita Islam, Bu. Ya. Saya coba juga dari Ya. HP. Jadi ibu-ibu yang saya share di grup PW itu sudah ada linknya, ibu tinggal ngeklik yang saya share, nanti keluar seperti ini ibu-ibu. Ya. Mohon sekalian ibu-ibu praktek dan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya. Oh iya. Iya. Lebih gampang ini. Kalau pakai HP nanti tampilannya ada di menu. Iya. Di menu Ya. ya. Ini ada wakaf sekarang, itu diklik ya Pak? Iya, wakaf sekarang. Ya. Berarti sudah buka ya Bu ya, dana abadi wanita Islam. Ini saya klik. Dana abadi. Oke. Ya. Kemudian nanti kalau ini sudah tampil, Ibu, ya, itu bisa klik wakaf sekarang. Bisa klik wakaf sekarang, ya. Kita klik ya Bu ya, wakaf sekarang. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, kira-kira sudah tampil? Keluar ya Pak? Keluar saya. Kalau sudah tampil, Oh, belum masuk ya. bisa Ibu. Ibu-ibu bisa langsung mengikuti ya. Begitu masuk di menu wakaf sekarang itu harus isi data dulu ya. Kalau kita baru pertama kali berwakaf. Iya. Ya, Ya, silakan. betul. Diklik Ya. pertama kali wakaf. Nah, silakan diketik namanya di sini, Bu. Nama, ya, ini saya ambil contoh aja. Nomor KTP, Nomor KTP. ya, alamat, ya, kita demo ya, Bu ya. Ya. Oke. Kalau sudah, alamat email, karena nanti ada konfirmasi-konfirmasi dan dokumen yang nanti akan dikirimkan ke email Ibu. Ya, misalnya ini saya ambil contoh, alamat email sudah. Kemudian diisi juga nomor telepon. Kalau nggak bisa dilewatin tuh ya email ya, harus diisi ya. Bisa Bu. Kalau tidak ada dilewati saja tidak apa-apa. Yang penting nomor HP tercantum Bu. Ini alamat sesuai KTP ya Ustadz? Ya. Masih dibalik. Oh boleh sesuai KTP, boleh tidak juga tidak apa-apa Bu. Itu bebas dia. Kalau bisa alamat yang sekarang ditinggal nanti ada dokumen, kalau kita ada pengiriman dokumen sertifikat wakafnya sudah benar alamatnya. Baik Ustadz. Oke, jadi kalau tidak tahu alamat apa namanya
Alamat email. emailnya bisa dikosongkan. Ya, tapi nomor telepon tetap ditulis. Kemarin ada usulan dari Bu Hanif bisa diisi alamat emailnya Wanita Islam ya Bu ya. Iya, boleh. Kemudian dipilih provinsinya Bu. Sudah ada pilihan jadi tinggal diklik saja. Kemudian kabupatennya juga nanti diisi sama kecamatan. Ini semua tinggal pilih karena sudah di-input semua. Di pilihan berikutnya wakaf abadi apa wakaf kolektif ya? Wakaf abadi ya? Ya. Kolektif, Bu. Kolektif. Ibu. Kita akan ambil, kalau Ibu sudah, itu akan ambil yang kolektif. Oh, iya. Nah, kemudian, kalau sudah ya Bu ya, berarti sudah alamat semua sudah komplit. Karena ini akan menjadi dokumen legal, sertifikat dengan akta ini adalah dokumen legal. Nah, Ibu pilih aja dulu yang wakaf uang kolektif, ya. Kemudian di sini boleh ditambahkan misalnya 1 wakaf untuk Ibu, ya. Silakan. 50.000 kita mulai dengan kelipatan 50.000, ya. Kalau sudah, sebetulnya sudah siap untuk dilanjutkan ke pembayaran. Perlu saya ceritakan ini Bu Windu tentang wakaf untuk almarhum? Ya, harus Pak. Oh, Yang ya. almarhum. Jadi kalau Ibu mau berwakaf lagi, misalnya menambah, misalnya ini 2, ya, berarti jadi 100.000, maka akan muncul di tampilan itu kita bisa menambah 1 nama wakif, artinya kita bisa berwakaf lagi untuk orang lain, ya. Misalnya ini kita klik tambah wakif, ya. Kita bisa tuliskan nama wakifnya siapa, ya. Misalnya nama pasangan boleh, nama anak boleh, nama cucu boleh, nama siapa saja boleh. Tetapi di sini ada yang menarik, yaitu kita bisa berwakaf bagi almarhum. Ya, contoh ini misalnya ini mau berwakaf bagi almarhum ibunya. Nah, nanti akan diisi nama ibunya ya, maksudnya ibunya Pak Ahmad ini. Kemudian di sini akan diklik wakaf bagi almarhumah. Ini diklik. Nah, nanti di sini harus ditambahkan binti siapa? Nama dari ibu, berarti nama kakek ya, kakek dari pihak ibu. Nah, ini tinggal ditambahkan. Ya. Kemudian hubungan keluarganya apa? Suami, istri, anak. Nah, berarti kan hubungan keluarga kan terhadap wakifnya adalah orang tua. Berarti tinggal ditambahkan. Nah, setiap kali ibu menambah jumlah wakafnya, itu nanti namanya bisa nambah lagi. Ya, berarti kalau 3 ini bisa nambah 2, ini baru 1, nanti tinggal tambah lagi. Jadi kita ini bisa wakaf ke beberapa orang sekaligus ya. Jadi harapan kita sebetulnya ya sekeluarga kalau bisa wakaf. Jadi sekeluarga beramal jariah, sekeluarga bersama insya Allah di jannah. Begitu. Nah ini sudah ada fasilitasnya, ya Bu. Jadi monggo kalau mau tidak untuk orang lain dulu, boleh ini dihilangkan. Nah jadi cuma sendiri saja. Tapi kalau ini ditambahkan, ya bisa nambah untuk tadi namanya siapa, ya. Bisa untuk yang masih hidup ya ataupun yang sudah meninggal. Oke. Kita coba yang sederhana Ibu dulu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah diisi cukup diklik 1 50.000, ada biaya administrasi nanti 10.000, totalnya 60.000, maka bisa dilanjut ke pembayaran. Nah, ini tinggal diklik, Bu. Nah, kalau tadi Ibu sudah klik, maka kalau tadi sudah mengisi alamat email, yang bagi yang mengisi alamat email, nanti di email itu akan terima resi untuk transfer wakafnya. Ada invoice. Nah, sekarang Ibu-ibu ada yang pakai mobile banking? Fasilitas aplikasi yang ada di HP? Ya, Nah, ada. kalau ada. Ya, Ibu tinggal buka untuk misalnya buka aplikasinya, kemudian ke pembayaran, untuk pembayaran telepon.
Biasanya kan Telkom, kita Pak. bayar telepon rumah atau IndiHome kan pakai mobile banking ya. Nah, Terus pembayaran telepon. ya, pembayaran telepon. Biasanya itu ada di icon pembayaran ya. Di aplikasinya, Pak. Di aplikasinya ada. Iya. Di aplikasi ada. Ya, payment biasanya, M-payment atau pembayaran ya, ada macam-macam sih istilah. Tapi biasanya kalau kita bayar telepon misalnya kartu halo yang pasca bayar ya, Bu. Kemudian kita bayar BPJS, kita bayar internet, kita bayar apalagi misalnya PLN ya. Misalnya seperti itu ada fasilitas pembayaran. Nah, ini kita ambil yang pembayaran telepon. Nah, kalau kita sudah bayar pembayaran di Mandiri telepon, itu di Mandiri langsung telepon Pay, Pak. oh ada. Telkom Pay langsung. Oke. Kalau yang Mandiri Syariah. Ya. Ya, Bu. Nah, nanti kalau Ibu sudah masuk ke pembayaran telepon, untuk berwakafnya bagaimana? Ini ada nomor ya 0211 ini tinggal disalin, Bu. Ini salin tinggal ini tombol salin ini kalau ditekan, maka itu dia sudah terkopi. Jadi nanti begitu ke aplikasi tinggal di paste, di copy ke situ, atau misalnya kalau susah ya ini dihafalkan saja nih 02111 385 3722. Nah, masing-masing dari Ibu akan punya kode yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam aplikasi yang ada di HP kayak kita bayar telepon ya. Jadi ini pengganti nomor telepon rumah atau nomor IndiHome. Ya, karena ini memang FinPay ini punyanya Telkom, jadi dia pakainya pakai metode pembayaran. Nah, kalau sudah Bu, tinggal langsung dibayar. Nanti jumlahnya akan keluar 62.500. Karena yang 2.500 itu memang jatahnya si bank ya. Kalau dia ada pembayaran apa-apa pasti dia akan ambil 2.500. Nah, kalau sudah, Bu, nanti akan terima. Pak Roy, maaf, itu nomor yang kita bayarkan itu harus pakai nomor yang itu 02111 itu ya. Ya, tapi kalau di Ibu punya nomor berbeda. Ini nomor yang tadi. Nomor sekali transaksi ya, Pak. Ya, sekali transaksi. 021 itu kan kode area. Ya. Oh iya. Nah, nanti pakai nomor kita ya, nomor. Ya, jadi kalau bayar telepon tuh ada kode area. Nah, itu kalau Jakarta kan 021. Nah, nanti di bawahnya itu dari 11 sekian itu. Iya. Ya. Terima Ibu kasih, Pak. Bu Masni sudah dapat kode ini di layar HP? Sudah. Nah, pasti nomornya berbeda ya, Bu ya? Iya. Ya, nah itu nomor itu Ibu copy, masukkan ke pembayaran telepon, pengganti nomor telepon rumah biasanya. Iya, terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Masni. Semangat Bu Masni. Oke, Ibu kalau sudah dilakukan, ya, itu nanti ada email atau nanti ada pemberitahuan dari kita, pasti hari Senin ya, karena besok libur. Itu ada konfirmasi bahwa pembayarannya sudah sukses. Tetapi kalau Ibu belum bisa bayar malam ini dan bingung, bisa ke Alfamart atau Alfamidi, ya. Kemudian nomor ini dicatat di kertas, kemudian disampaikan ke staf Alfamart atau Alfamidi, sampaikan saja mau membayar telepon rumah, Telkom. Nanti dia akan tanya nomornya berapa. Nah, Ibu tinggal kasih kertasnya saja, maka nanti akan di-input dan tinggal dibayar secara tunai atau pakai kartu debit juga bisa di Alfamart atau Alfamidi. Tapi Bu Marfa biasanya kan Ibu semua Ibu itu Menteri Keuangan ya, pasti pegang mobile banking ya Bu ya. Sekarang harus megang, soalnya kalau terjebak apa-apa ada. Ada ya Bu ya. Maaf Ustaz, kode area ini yang kita salin kode area. Kan ada resi transfer wakaf. Ya, yang ini Bu, yang 0211 ini. FinPay, yang FinPay, yang ada tulisannya Ini. FinPay. Nah, ini yang tinggal disalin saja Bu. Ya, Iya. ini. Oh itu.
Yang ini di atas kode Tidak resi perlu. transfer. Tidak perlu. Ini cuma kode invoice saja. Ini isi kode ini ada bacaannya ini Bu. Jadi ini adalah kode unik untuk proyek Dana Abadi Wanita Islam. Jadi masing-masing proyek akan tergenerate kode sendiri-sendiri. Nah, Ibu membayarnya melalui kode ini yang 0211 sekian-sekian. Masing-masing akan beda ya kodenya. Ada yang berhasil? Ada yang sudah berhasil, Bu? Bisa. Masih loading. Oh, masih loading ya. Berarti bayarnya banyak ini, Bu. Wakafnya sampai loading, Bu. Bu Marfua. Iya. Nah, Kalau ini nanti 50.000 Mas, ini kan sekalian test case nih Mas Roy. Nanti Nah, ketika kita boleh. mau launching Kita itu. tunggu ya. Ya, Ibu kalau ada yang kesulitan bisa disampaikan langsung. Di chat. Ya, di trouble-nya chat apa? bisa, di KTP ini juga langsung bisa. Ya, ibu-ibu kalau ada masalah bisa langsung disampaikan, ini di unmute semua biar langsung kita, memang sekarang saatnya kita latihan dan mencoba. Ya. Kode areanya juga ini yang dipakai ya. Itu Kan kita membayar Telkom, ada diminta kode area. Terus nomor telepon input. Oh, Kode areanya apa kita pakai? Ibu daerah mana? NTB ya. NTB itu kosong berapa kode areanya? Di PanPay-nya Ibu keluar berapa itu? langsung FinPay-nya langsung, Bu. Bu, Oh, jadi itu nggak keluar pakai kode berapa? area, Ini tidak pakai kode area, Bu. Jadi ini langsung ini saja. langsung nomor aja, Bu. Langsung ini Oh, aja iya, dikenalin tanpa kode area. Ya. Jadi langsung 02. Kayaknya Bu Marfua semuanya 0211. Iya, semuanya itu Pak. Ya. Seluruh Indonesia seperti itu. Begitu Ibu keluar gitu nggak Bu 021? iya udah Oh, udah iya. keluar 021-nya. Oh iya. 02 triple 1 3853 727. Oh iya. Iya. Itu udah kode pembayarannya ya, Bu Nur. Nggih. Soalnya Iya. kalau saya nggak satu Mas Roy, kalau saya minta di breakdown, jadi kode area sendiri, baru nanti di bawahnya. Oh iya. Nanti kalau kita udah isi memang keluar angka misalnya 60.000 ya keluar 60.000. Oh iya, bisa juga begitu. Terus saya nggak syariah ya pakainya, nggak syariah saya kalau Ini mobil belum bisa listrik diproses saya ini, BNI. Pak. Silakan Bu Masni, semuanya Ya. ibu-ibu sudah pada berhasil. Yang berhasil Soalnya kita buat aplikasi tadi kan di HP yang lain, transfernya di HP yang lain nggak bisa diproses nih. oh bisa, tapi Bisa ambil sebenarnya. nomor itunya aja Bu Masni. Ambil 0921. PIN-nya aja. FinPay-nya, Bu. Iya. Ambil PIN pay-nya aja Bu Rohaili. Bu Ambil Masni. PIN pay. Masni. Oh, Masni ya itu Bu Masni. Ya belum bisa di pay. Maaf nih Pak Roy. Ya, silakan Bu. Ya. Yang kita sudah keluar 60 terus lanjut pembayaran nggak keluar yang seperti tadi ya? Apa karena kita nggak isinya nggak lengkap datanya, jadi nggak bisa diproses. Ini kan lanjut pembayaran. Ya. Kita klik lanjut pembayaran, keluar kayak gini. Ibu pakai bank apa, Bu? Oh, masih prosesnya kayaknya Pak Roy. Dia masih proses, belum keluar PIN pay-nya. Iya. P-nya udah keluar. Apa karena Bu datanya Rohaili sudah keluar ininya, yang kode FinPay. PIN Pay-nya. belum? Oh, belum Pak. Lanjut Berarti mungkin tadi ada data yang belum terisi, Bu. Lengkap gitu. lanjut pembayaran Pak. Mungkin ada data yang belum lengkap, Bu. Ya memang belum lengkap, nomor KTP-nya belum diisi. Oh Oh iya, iya, kalau bisa diisi, Bu. isi dulu Bu. Pakai KTP dulu berarti. Ya, Bu, dilengkapi dulu, Bu. Terima kasih. Pak, ini mau nanya nih Pak. Silakan. Ini apa saya sudah tadi klik itu, terus yang keluar ini alamat email saya hj.a.sukma@gmail.com. Itu ada tulisannya di bawah itu, email yang Anda masukkan sudah pernah digunakan untuk berwakaf. Silahkan klik bagian sudah wakaf untuk proses wakaf selanjutnya. Gimana itu Pak? Oh iya. Bu Sukmawati sudah pernah berwakaf ya?
Sudah. Melalui ini? Melalui platform ini sudah pernah? Belum pernah, tapi biasa kan kalau ini ada anak-anak itu minta di masjid itu misalnya wakaf Al-Quran, biasa saya kasih. Tapi belum pernah pakai ini, Pak. Belum pernah pakai alamat link ini. Kalau misalnya tadi Ibu sudah, ini saya ulang lagi ya Bu ya. Ya Pak Roy, ada permintaan untuk diulang lagi. Oke. Iya, mohon ibu-ibu boleh mengulang lagi. Ini Pak Roy akan lihatkan sebentar lagi. Ya, jadi ke 3 kali boleh. Ke pasifamal.id ya. Kalau mau cepat, Ibu lihat di menunya itu ada Mauquf Alai Project. Ini kalau diklik, nanti wanita Islam itu munculnya paling atas. Apa Pak? Mauquf Alai apa? Mauquf Alai Project. Atas layarnya, ya. Ya. Kalau buka di depan begini, nanti kalau di HP ada tulisan menu ya di kanan atas. Nah, di kanan atas itu kalau diklik nanti ada muncul keluar tulisan Mauquf Alai Project. Ibu tinggal klik. Nah, nanti Dana Abadi Wanita Islam itu akan muncul paling atas. Kalau Ibu tarik ke bawah gitu nanti akan muncul ya, setelah ini nanti ada di scroll ke bawah Dana Abadi Wanita Islam. Mauquf Alai. Mauquf Alai. Terus diklik ya Pak ya, Dana Wanita Islam. Ya, nanti Dana Wanita Islamnya diklik Bu. Yang wakaf. Ya. Nah, nanti muncul wakaf sekarang. Ya, nanti Ibu cari tombol wakaf sekarang. Ya. Ini masih pertama kali berwakaf Pak, ini kali yang diklik ya. Ya, jadi wakaf sekarang. Nah, tadi Ibu siapa yang tadi alamat emailnya sudah pernah dipakai? Ini Pak, mati lagi Bu Sukmawati Pak. Ya, Bu Sukmawati. Ini ada lagi ini di HP saya seperti ini. Bacanya apa Bu? Terjadi masalah sewaktu menampilkan halaman web ini. Jika masalah ini sering terjadi, coba saran berikutnya muat ulang. Oh ya, berarti di apa Bu? Di refresh lagi aja, ya. Oh iya. Di refresh lagi. Tapi tadi Bu Sukmawati, kalau tadi alamat emailnya ternyata sudah pernah dipakai, Ibu tinggal klik yang sudah pernah berwakaf Bu. Oh, pernah berwakaf. Ya, nanti Ibu tidak perlu terlalu banyak mengisi data-data lagi karena alamat emailnya dia akan keluarkan datanya yang sudah pernah diisi sebelumnya. Tapi bagi yang belum pernah berwakaf, itu akan melengkapi lagi data-data seperti tadi. Ini nanti diisi semua Bu. Jadi nanti kalau satu saat Ibu mau berwakaf lagi, misalnya tiap Jumat atau misalnya malam Jumat mau wakaf untuk almarhum ayah Ibu, ya, dan sudah pernah berwakaf, tidak perlu lagi mengisi semua data ini secara lengkap. Cukup sudah pernah berwakaf. Nanti begitu klik sudah pernah berwakaf, kita cuma tinggal masukkan email, maka akan keluar semua datanya. Ya, misalnya ini. Pak Roy, boleh bertanya Pak Roy? Ya, silakan. Oh, ini saya sudah coba. Ini pasca bayar, jenis pasca bayarnya Telkom, kode area kita isi apa? Bukan pembayaran pasca bayar, Bu, pembayaran telepon. Telepon rumah, IndiHome. Oh. Kalau itu tadi pasca bayar pembayaran handphone. Oh. Jadi ke pembayaran telepon, Bu. Pembayaran telepon. Ya, Ya saya telepon sama pembayaran pasca bayar. Oh, di apa? Pembayaran telepon. Close saja. Pembayaran telepon ya. Ya. Pembayaran. Harus maaf Pak Roy, Ya. ini harus diisi infak siar wakaf ya? Infak Tidak siar harus, wakaf. Bu. Tidak harus. Oh, tidak harus. Oh, Tidak harus. Ini opsional, ada tulisannya opsional. oh, iya. Iya, Pak Roy, memang ini apa pembayaran saya itu apa pasca bayar telepon. Ada di sana isinya
halo Indosat Telkom. Nah, saya pilih Telkom. Ibu Itu coba yang keluar. kayak saya, Mas Roy. Telepon Jadi rumah. jadi di breakdown kayak saya. Jadi ambil kode 021 Bu di Mohon atas izin, kode area. Pak Roy, Bu Marfuah. Dalam Untuk bank yang dipakai apa ya? BNI bukan ya? Apa saja boleh, Bu. Banknya bisa apa saja, Bunda? Kecuali BRI, Bu. Kecuali BRI ya, Pak? Ya. Ini Mbak Jen, Pak. Ya, Mbak Jen, ya. Kalau BNI itu nanti pakainya kode area diisi 021. Nanti untuk nomor teleponnya angka setelah 021. Kalau yang BNI, khusus BNI. Khusus BNI. Iya, itu saya pakainya. Ya. Jadi ini Bu, bisa dilihat di sini daftar banknya apa saja ada di sini. Ya. Ada macam-macam, ada 57 bank lah. Kecuali BRI. BRI masih ada teknis yang belum selesai. Kalau seperti ini Pak Roy, ini apa nominal pembayaran, transfer bayar sesuai nominal di bawah ini 60 misalnya, kemudian resinya ada transfer wakaf, ada resinya, nomor resinya itu INVZ garing 311 020 garing itu mana itu salin kode bayar pintai di bawah ini. Betul, Ibu salin saja kode bayarnya. Oh gitu. Ya, Ibu salin, itu nanti sudah terkopi. Kemudian Bu Sukmawati masuk ke mobile bankingnya. Oh gitu. Nah, Ibu masuk ke mobile banking, nanti cari apa fasilitas atau icon pembayaran. Nanti kalau icon pembayaran itu diklik, nanti ada pembayaran telepon, ada pembayaran handphone, ada pembayaran BPJS, ada pembayaran macam-macam. Nah, Ibu pilih yang pembayaran telepon. Telepon. Kayak Ibu bayar telepon rumah, Bu. Iya. Nah, nanti yang disalin tadi, budget agak lama dimasukin di kolom nomor telepon, nanti ada tulisan paste. Nah, paste tinggal klik. Nah, itu sudah langsung tersalin, langsung dibayar, Bu. Oh, gitu ya. Sudah langsung berwakaf, insya Allah bulan depan sudah mulai mengalir amal jariahnya. Belum bisa ya. Kalau sudah diisi semua Pak, tinggal dilanjut pembayaran, kenapa nggak bisa diklik ya? Ibu pakai banknya apa, Bu? Ini belum sampai ke bank, Pak Roy. Masih pengisian pertama. Masih pengisian pertama. Ya. Ini sudah keisi semua, cuman KTP-nya tadi kan terakhir diisiin. Ya. Terus sampai ke bawahnya kita nggak bisa lanjutkan pembayaran. Iya, sama saya deh. Nggak bisa diklik, Pak. Lanjut pembayaran belum bisa? Belum Iya, bisa. Pak. Belum bisa. Cuman ngisi Oke, saya coba ulang ya, Bu terakhir. ya. Dari nama lengkap sebetulnya tidak masalah, Bu. Nama sudah, KTP sudah, alamat sudah. Sudah. Ibu yang ketinggalan silakan disimak lagi. Cuman di KTP itu bloknya merah, Pak. Oh, itu harus diisi, Bu, berarti. Udah diisi. Udah diisi. Udah Ya. sesuai dengan KTP. Terus Tinggal Ibu pindahkan kursornya ke sini, Bu, ke alamat. Nanti dia akan tidak merah lagi. Alamatnya udah biru, Pak. Cuman di KTP-nya aja. Oke. KTP-nya masih merah ya? Merah. Ya. KTP aja merah. Ibu pindahkan ini ya, yang club clip di kalau kita klik. Ini kan ada club clip ini. Apa ini? Ya. Nah, itu dipindahkan ke nama atau ke email atau Saya kemana? pindah-pindahin, Pak. Cuman hasil akhirnya masih tetap kayak gitu, merah. Oh iya. Mbak Jen bisa dibantu, Mbak Jen? Bisa di-reload lagi, Bu? Oh, diulang aja? Iya. Iya, kalau gitu diulang lagi. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sabar ya.
Mungkin kalau yang pakai HP di reload gitu ya Mbak Jen ya. HP-nya di reload Ulang atau lagi ya? Ulang isi data maksudnya gitu ya, Mbak? Iya, iya, diisi Dari ulang. awal. diulangnya Iya, itu sistemnya di reload atau kalau ibu-ibu pakai HP, HP-nya harus di restart atau bagaimana itu mungkin? Ada tanda ini loh Bu, ada tanda lingkaran. Tanda lingkaran Ya, panah kalau itu, pakai Bu. kalau pakai laptop ya, kalau ibu-ibu pakai HP, ada yang masih terkendala nggak? Ya, ini pakai Ada HP. Ibu. Boleh ya Pak Roy? Kita Ya. sudah sampai ke Boleh. pembayaran. Cuma fitur yang ada kartu kredit BNI, kartu kredit bank lain, pasca bayar telepon, listrik, MPNG 2, multifinance, pembayaran PDAM dan IPL, ZIS dan kurban, TV berlangganan, asuransi, tiket kereta api dan railing, tiket penerbangan, pegadaian, pinjaman personal, internet, biaya pendidikan, pajak, PGN, BPJS, Samsat, TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan pelabuhan. Nah, nggak ada fitur yang langsung itu, Pak. Internet Bu, Telkom, berarti ke internet. Itu Ibu pakai Internet. internet coba Ibu. Mana tadi internet ya? Oh, ke internet. Oke. Ya. Nah, Oh, dari internet ini ya. nah ada apa Bu? Providernya. Di situ ada apa? IndiHome? Enggak ada Speedy, cuma provider Speedy. Ya, Speedy Bu, maksudnya Speedy. Speedy Itu pakai ya. apa Bu? Nah, saya Nama singkat kita isi. Input baru berarti ya. Telkom malah. ya. Telkompai sama ya Pak? Nomor Telkompai. pelanggan kita isi dengan FinPay ini, Pak. Betul Ibu. Oh, gitu. Betul. Oke, baru tahu. Kalau Telkompay itu pakai Enggak masuk di pembayaran ini Pak, saya sudah masuk di pembayaran. Di ya. sini ada PLN Postpaid, telepon, HP, Telkompai, institusi akademik wakaf. Oh ini masuk di sini ya, institusi garing akademik garing wakaf. Tiket, asuransi internet, garing kabel, e-komersi, berbagi, BPJS, haji dan umrah, penerimaan negara, PDAM, multi payment. Yang mana Pak? Tadi ada telepon, Bu. Telepon tadi Bu. Telepon. Ibu pakai Oh telepon. Mandiri ya? Iya Mandiri Pak, Mandiri Syariah. Mandiri berarti masuk ke bayar. Ya masuk ke bayar. Nanti buat pembayaran baru itu pakai ini saya kebetulan juga pakainya internet. Tunggu sebentar Bu. Ibu pakai pembayaran internet, nanti pilih Telkom atau IndiHome. Ya, pembayaran. Jadi masuk ke pembayaran. Masuk ke pembayaran. Ya, masuk pembayaran. Langsung internet. Itu ada itu internet. Pak, ada langsung telepon garis miring Telkompay. Iya. Nah, masuk ke internet, nanti kan penyedia jasanya Ibu tinggal klik paling bawah itu Telkom, Bu. Internet di sini ya, internet garis miring TV kabel. Oh, ya, bukan. Ya, internet bukan, Bu, Pak, bukan. Bukan kabel TV, Bu. Ibu Bu Sukmawati pakai Mandiri kan? Iya, Mandiri, ya, Pak. Mandiri Syariah. Mandiri Syariah. Saja. Nih, ya. Saya lagi buka Mandiri Syariah juga. Tapi di sini Pak, internet garis miring TV kabel. Oh. Salah Bu, ada di atasnya Bu, di atas. Di atas yang kedua ya Bu, telepon di garis atas miring habis HP. ini Bu, ada pembayaran, terus PLN Postpaid, di bawahnya ada telepon garis miring HP, garis miring Telkompay. Yang itu Bu. Oh yang itu ya Bu. Oh iya. Yang kedua terus, Bu, yang kedua. Ya tekan itu, kemudian ada bacanya langsung Telkompay Bu. Kalau pada intinya nomor tadi, ya Bu ya,
Ini diinput ke pembayaran telepon atau IndiHome. Bukan ini ya. Lagi Karena biasanya videoan. bank itu punya Ada ini tadi ya ini. Ngantuin aja dapetin Islam. istilah yang berbeda ya. Ya Allah. Pak Roy, Doain saya kita doain. Mohon doa. Assalamualaikum. Ya, silakan, Bu. Saya Di Bengkulu nih. Ya, Bu. Kode area yang keluar di HP saya masih 021 itu. Bu Rohaili tidak masalah, Bu, karena ini dia kodenya universal dia. Jadi Ibu input saja Bu Rohaili 0211 sekian-sekian ini ke pembayaran telepon atau IndiHome. Ke Telkom. Kita ke Ya, Telkom. Telkom. Ya. Tapi Ya, ke gagal. Telkom. Udah 2 kali saya gagal. Yang pertama ID pelanggan yang Anda masukkan salah. Mohon teliti kembali. Ya. Terus saya coba lagi sekali lagi. Transaksi gagal. Anda melakukan transaksi yang sama dalam 5 menit. Silakan coba kembali setelah 5 menit. Ibu pakai banknya apa, Bu? BRI. Oh ya, BRI nggak bisa. Mana? Tadi saya sampaikan BRI belum bisa. Tapi nggak apa-apa Bu Rohaili, kode tadi Bu, Ya. itu simpan saja. Nanti besok pagi kalau lewat keluar begitu, mampirlah ke Alfamart atau Alfamidi, nanti sampaikan saja pembayaran telepon dengan kode yang tadi 0211 sekian. Begitu. Maaf, ini saya udah sampai di pembayaran nih Pak. Kok nggak bisa juga ya? Kalau link aja nggak bisa ya Pak Roy? Ibu pakai banknya cuma dari BRI ya, Bu? Ya. Ya, Nggak bisa, kalau kebetulan nggak bisa. Kalau dari BRI belum bisa. Bank lain, Pak. Ya, Pak, jadi ini buka saya ke udah Alfamart, bagian Bu. ini. Ya, silakan Bu Lili. Masukan wakaf ini uangnya ini harus ditulis lagi Pak yang sudah ada di sini. Harus Tidak perlu, diklik Bu. juga. Ini biasanya dia otomatis. Otomatis begitu kode ini dimasukkan, kita bayar, itu nanti ada keluar angka pembayaran 62.500. Jadi maksudnya wakafnya nggak usah diutak-atik, tinggal klik pembayaran aja Pak. Saya kan udah buat ulang nih. Ya, kodenya sudah dimasukkan Bu yang ini? Kode yang tadi Ibu dapat dari FinPay? Belum ada kode Pak. Saya lagi buat data ulang. Tadi kan tidak bisa diklik. Oke. Di sini apa salahnya karena saya tidak nulisin angka wakafnya, jumlahnya atau gimana nih? Oh iya, bisa jadi Bu. Jadi Ini harus soalnya udah tertulis 50 di sini, saya klik-klik angka kok nggak bisa muncul ini Bu, ya? yang ini. 0 ini jadikan 1 Bu. Nah, Oh, dari nolnya ya Pak. Ya. Tapi nggak mau kok ya. Itu angka satunya diklik Bu. Diklik. ya ini ada angka 0 kan tadi Bu. Nol, ya. Nah, ini jadi 1. Diangkat jadi 1. Dari Oh, jaringan kali ya. Kok nggak mau saya? Google pasif amal. Wakaf. Oh, yang ini. Ada ya Bu ya? Nomor 3 kok Nggak bisa muncul juga. Kenapa ya? sekarang. Saya sudah berhasil, Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya. Sudah berhasil Bu, alhamdulillah. Iya. Ya. Alhamdulillah, ya. Ibu kalau yang di mana di Telkom Pay ya? laptop ini memang ada tanda panah atas, panah bawah. Iya, ada tanda Di centang. HP, Iya. tapi Ibu harus isi dengan angka. Kenapa? Jadi diisi aja langsung dengan angka kalau di HP ya. Karena tidak ada tombol naik atau turun. Ada di sini ada tanda ini Pak, apa? Centang itu Centang, telepon HP ya. Telkom Pay. Ya. Anda akan melakukan pembayaran Telkom Pay, nama, terus nomor yang sudah tadi itu nominalnya, tagihan 1 bulan biaya admin 2.500. Ya. Bila Anda setuju silakan, apabila Anda setuju silakan tekan selanjutnya, gitu ya Pak. Ya, betul Bu, betul. Saya juga Pak Roy sudah berhasil lewat BNI. Tadi yang Pak Roy bilang internet. Alhamdulillah sudah ada tanda Alhamdulillah Bu centangnya. Ayuni. Terima kasih Sudah. Pak. Sama-sama. Ya, sudah itu ya. Jadi pembayaran atau pembelian Telkom Pay tetap berhasil. Nomor transaksi. Bunda yang barusan berhasil lewat BNI, boleh bagi pengalaman? Saya belum soalnya. Ya, oke. Masih mari Bu, saya tuntun. Pertama kita buka pembayaran. Ya.
Habis itu kita buka internet. Internet ya. Ya, yang Kan ke bawah dikit. pasca bayar telepon apa internet ya? Internet. Bukan pasca bayar. Tadi itu kan yang dikatakan Pak Roy, bukan itu. Internet. Internet, tunggu dulu. Sudah ngabuk ya. Oh, oke. Oke, Bun. Habis itu ada nama Aduh, provider. sesi Anda udah valid lagi. Saya masuk ulang dulu, Bun. Udah kelamaan. Sesi Anda sudah tidak valid. Oh iya, iya. Pak Roy, Iya, Bu. ini mau tanya, seandainya kan tidak semua anggota misalnya bisa melaksanakan seperti kita ini. Nah, terus dia minta tolong sama kita, tapi pakai HP kita. Terus kita isi segala macam. Terus nanti pembayarannya bisa juga melalui mobil kita. Alhamdulillah, Bu. Ibu nanya satu pertanyaan yang luar biasa. Yang ini, jadi begini Bu, ini bagus sekali pertanyaannya Bu Rohaili. Jadi nanti kalau ada yang nitip ke Ibu, ya, Ibu tinggal centang ininya dihilangkan Bu. Berwakaf bagi diri sendiri ini dihilangkan. Klik. Nah, datanya tetap data Ibu. Tadi kan Ibu sudah isi data. Jadi tidak perlu isi data lagi, nanti pakai aja sudah pernah berwakaf. Kalau ini diklik sudah pernah berwakaf, Ibu tinggal memasukkan nomor alamat email atau nomor HP. Nanti kalau dicari muncul semua data Bu, jadi nggak perlu repot lagi ngisi. Begitu ya Bu ya. Nah, kemudian karena ini sudah dicentang, di sini kan sudah langsung muncul Bu. Mau wakaf untuk siapa? Misalnya teman Ibu begitu ya, yang dia nitip untuk diwakafkan. Nah, Ibu tinggal menuliskan nama beliau di sini. Selesai Bu. Sebenarnya makin kita uang dia kita ambil gitu ya. Ya, misalnya kan ada yang mau nitip begitu ya Bu. Bu, tolong saya saya wakaf karena agak gaptek begitu, udahlah langsung bisa aja Bu diserahkan ke Ibu, nanti Ibu yang melakukan pembayaran, tapi namanya di sini, nama yang di sisi kiri ini tetap nama Ibu, ya. Tetapi yang berwakaf adalah teman Ibu. Nah, ini berarti tinggal jadikan satu angkanya, kelipatannya satu, kemudian nama beliau ditulis di sini Bu. Kalau misalnya temannya lebih dari satu, bisa langsung ditambah-tambahkan dari saya. Ini Bu, ini tinggal ditambah. Misalnya ada yang nitip 4 ya Bu ya. Ya. Nah ini 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ibu bisa tambahkan 4 nama. Jadi begitu nama pertama, ya nanti tambah lagi Bu. Nama kedua, nama ketiga, nama keempat. Jadi pas 4 orang. 1, 2, 3, 4. Pas 4. Boleh Bu? Boleh. Ya. Ada maksimalnya nggak Pak Ustadz? Ada maksimalnya nggak nambah berapa? Sampai tidak ada Bu. Banyak-banyaknya bagus ada lagi maksimalnya Bu. itu terusnya ya. Jadi misalnya kalau Alhamdulillah saya juga udah berhasil pembayarannya. Alhamdulillah. Kalau misalnya di pengajian ada 30 orang, nanti masing-masing disetorkan saja Bu. Ya, disetorkan, kemudian namanya ditulis semua 30 orang, kemudian disetor. Karena ini biaya administrasinya ini kenanya per transfer, bukan per orang. Jadi lebih murah. Jadi misalnya ber-10 ya 1, ber-30 ya 1 juga Bu, cuma 10.000 begitu. Jadi lebih terjangkau ya. Sebetulnya kalau dilihat Bu, ini biar nanti jelas juga. Biasanya kalau kita transfer ke rekening ya itu kena 6.500. Betul ya Bu ya? Kena biaya transfer antar bank itu 6.500. Nah, kemudian wanita Islam ini menggunakan virtual account, berarti kena lagi nanti 1.500, totalnya Rp8.000. Nah, kita membuat flat 10.000 karena nanti ada ujroh atau kompensasi yang diberikan kepada ibu-ibu yang menggerakkan wakaf ini. Itu ada ya apresiasi tambahan income.
itu diambil dari biaya administrasi ini nanti. Jadi kita kenapa gunakan model ini, kita tidak gunakan transfer bank langsung, supaya ada sebagian yang bisa disisihkan untuk memberikan ujroh atau kompensasi. Begitu. Ujrohnya itu nanti masuknya ke mana ya, Pak? Nah, ke rekening Ibu langsung. Oh, langsung ya. Nah, ini saya mungkin akan jelaskan sedikit. Mungkin sudah ya Bu ya? Cukup jelas ya? Mungkin itu kan yang untuk minggu depan ya Pak. Tapi jelaskan secara di atasnya aja tingkatnya, nanti untuk ke depannya lebih dalam. Oke, baik. Bu. Tahap yang kedua. Tapi ini juga dijelaskan juga Pak Roy tentang kompensasinya, ujrohnya bagaimana dan lain-lain. Ya. Selanjutnya. Ya. Baik Bu Windu. Baik Ibu-Ibu, berarti kita masuk ke step berikutnya ya. Memang mungkin di tahap awal ada penyesuaian karena masing-masing bank itu punya istilah-istilah sendiri untuk bayar telepon. Tetapi alhamdulillah tadi sudah bisa terlaksana ya. Nanti kalau paling gampang yang dilakukan itu ke mana tadi Bu? Ke Alfamart ya. Ke Alfamart atau Alfamidi langsung membayar pembayaran telepon 0 sekian itu langsung sudah bisa ya. Nah, untuk tahap berikutnya dalam strategi kita untuk melakukan mobilisasi terkait dengan dana abadi. Nah, ini target ini Bu. Targetnya kita mau menghimpun 100 miliar dana abadi wanita Islam. Karena kalau ini bisa tercapai, berarti setiap bulan organisasi akan memiliki dana operasional sebesar 500 juta per bulan selamanya. Jadi untuk aktivitas-aktivitas kegiatan dari organisasi, insya Allah kita berharap dengan adanya dana abadi bisa tersubsidi lah ya. Jadi even kalau misalnya seperti sekarang ada pandemi, ya, dananya tetap ada. Atau ini bisa diambil ya, itu 6 miliar di depan. Misalnya mau dilakukan pembangunan sekolah misalnya, itu bisa diambil 6 miliar di depan. Tapi tidak mengurangi 100 miliarnya. Karena ini dana yang diberikan dari bank. Bank Syariah, dalam hal ini BTN Syariah. Waktu kemarin kita sudah undang dari pihak Bank Syariah, ini memberikan fasilitas dan ini semua sudah sesuai dengan fatwa MUI. Ya. Ini harus slow motion ini Mas Roy. Oh iya, baik. Nah, Pak Roy, ini dulu. Apa setelah yang berhasil, kemudian dia dapat apa dulu gitu Pak Roy? Kapan waktunya bisa dilihat bahwa sertifikat udah pasti diterima? Oh iya, baik. Bagi ibu-ibu yang sudah berhasil melakukan tadi transaksi membayar wakafnya, kalau yang punya email nanti akan menerima langsung itu konfirmasi bahwa pembayaran wakafnya sudah sukses. Ya. Nah, kalau yang tadi menyampaikan dengan HP, ya, itu nanti kita akan sampaikan record di dashboard kita di admin itu nanti ada laporan bahwa ada pembayaran wakaf dari Ibu A ya sebesar sekian. Nah, Ibu nanti kan sudah pegang resinya ya, resi waktu melakukan transaksi. Nah, nanti akan dikirimkan itu 2 dokumen, sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang, seperti ini, Bu. Ya, seperti ini nanti. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, itu nanti diberikan ke Ibu atau jadi ke nomor HP, nomor WhatsApp ya. Nanti dilampiri dengan nama-nama siapa yang sudah berwakaf, karena syarat untuk sertifikat ini dikeluarkan itu jumlahnya harus 1 juta secara kolektif. Nah, jadi mungkin tadi ada berapa nama ibu nanti akan tertulis di sini, sudah 1 juta langsung dikirimkan. Nah, prosesnya ini butuh waktu kurang lebih sekitar 7 hari di luar hari libur ya, 7 hari kerja. Seperti itu. Ini akan dikirimkan langsung. Karena biasanya hari Jumat udah bisa, Pak. Insya Allah hari Jumat depan sudah terima. Ya. Ya, saya biasanya terimanya setiap hari Jumat. Wah, alhamdulillah. Langsung bayar ke menu atau ya. BNI dulu? Jadi nanti akan dikirimkan ya, Bu Sukmawati tadi juga akan dikirimkan semua. Ada.
Nah, ini karena kita sebut wakaf uang kolektif. Kalau mau namanya sendiri bagaimana? Itu wakafnya 1 juta. Maka akan dikeluarkan sertifikat, tapi namanya sendiri tanpa lampiran. Ya. Oke, kurang lebih sampai di situ sudah cukup jelas ya, Bu ya? Pak Roy. Ya, Bu. Pak Roy. Ya, Bu. Mau nanya, kalau kolektif itu kan 50.000. Ya. Baru kita dapat sertifikat. Ya. Setelah 1 juta. Nah, kalau orangnya misalnya per 100.000 kan berarti 10 orang kan dia tetap 1 juta. Iya, Bu. Jadi berarti nominal yang bersertifikat itu mencapai angka 1 juta gitu, Pak. Benar, Ibu. Itu secara sistem di platform kita sudah langsung menghitung ya, misalnya ada yang 100.000, 150 ya, itu langsung di-combine, kalau sudah 1 juta langsung dicetak, Bu. Oh gitu. Per 1 juta ya, Pak. Per 1 juta, ya betul, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Feti. Assalamualaikum, Pak Roy, bisa bertanya dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan. Baik, saya Ibu Nur Hasana, Ketua PDWI Kota Singkawang, mau menanyakan setelah kita dengarkan bersama, bagus sekali tentang Bunda Wakaf ini yang akan mengucurkan dana kepada kesejahteraan seluruh pengurus wanita Islam se-Indonesia nantinya. Yang perlu saya pertanyakan, kalau kita mengkoordinir seluruh pengurus dan anggota, contoh minimal per person 50.000, jika ada 100 anggota mungkin 5 juta gambarannya. Kita kirim secara kolektif, itu bagaimana? Apa teknisnya sama satu-satu atau bagaimana? Mohon petunjuk. Kemudian sertifikat itu bagi kita sih tidak terlalu menjadi akurat ya. Artinya paling tidak ya kita ikut berkontribusi, yang jelas ini amal jariah kita. Cuman tujuan kita untuk mensejahterakan organisasi kita sehingga kita punya kucuran dana. Karena wanita Islam memang betul-betul mandiri, tidak seperti organisasi yang Islam yang besar lainnya yang mereka banyak kontribusi dari organisasi sayapnya. Kami bangga wanita Islam Kota Singkawang khususnya dengan adanya Bunda Wakaf ini, meskipun nanti kita ikut juga bergabung dengan nominal yang cuma 50.000 per person. Kami ingin bisa dikoordinir oleh admin, karena tidak semua pengurus dan jamaah mampu menguasai IT gitu loh. Jadi teknis untuk yang lebih mudah itu seperti apa, Pak Roy? Mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih. Jadi bisa aja dihimpun di satu pengurus yang ada di daerah yang paham, Bu. Kemudian nanti tinggal di-input aja lewat komputer ya. Semua nama-nama. Karena memang secara undang-undang harus ada nama, Bu. Tidak bisa hamba Allah itu nggak bisa, harus nama resminya. Karena ini dokumen legal yang ditandatangani oleh pejabat keuangan ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti secara teknis sebetulnya bisa macam-macam ya, Bu. Bisa diberikan dulu ke pengurus, kemudian habis itu di-input secara bersamaan boleh. Tadi saya mau ambil contoh kan pengajian. Misalnya di pengajian ada 30 jamaah yang semuanya oke, kita wakaf. Nah, itu tinggal didata kemudian nanti di-input satu-satu. Yang jelas nanti sertifikatnya tetap harus di WA ke masing-masing wakifnya, Bu, walaupun 50.000 begitu. Baik, tambahan Pak Roy bisa?